4 tokoh Islam yang berperan penting dalam pemikiran Islam di Indonesia. Ada 4 tokoh Islam yang berperan besar dalam menjaga dan memperbaharui Islam di Indonesia. Keempat tokoh ini juga mendirikan organisasi Islam sebagai sarana perubahan dalam berbagai bidang kehidupan. 1. Kiai Haji Ahmad Dahlan. Bung Karno pernah bercerita bagaimana ia terpukau dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ia bahkan menjadi anggota Muhammadiyah dan pertama menyatakan keinginan dikubur dengan membawa nama Muhammadiyah. Muhammadiyah, salah satu organisasi Islam terpenting di Indonesia. Didirikan Ahmad Dahlan pada 18 November 1912. Dahlan lahir di Kauman, Yogyakarta pada 1 Agustus 1868 dengan menyandang nama kecil Muhammad Darwis. Ayahnya, Kiai Haji Abu Bakar, seorang khatib masjid besar di Kesultanan Yogyakarta, sedangkan ibunya Siti Aminah Putri, seorang penghulu. Praktis, sejak kecil dia mendapat didikan lingkungan pesantren serta menyerap pengetahuan agama dan bahasa Arab. Ketika menetap di Mekah di usia 15 tahun, dia mulai berinteraksi dan bersentuh dengan pemikiran para pembaru Islam. Sejak itu, dia merasa perlunya gerakan pembaharuan Islam di kampung halamannya yang masih berbau dengan sinkretisme dan formalisme. Ahmad Dahlan wafat di Yogyakarta pada 23 Februari 1923 dan dimakamkan di Karangkuncen, Yogyakarta. 2. Ahmad Surkati. Dalam Muktamar Islam 1 di Cirebon pada 1922, terjadi perdebatan antara Ahmad Surkati di Al-Irsyad dan Sauman di Sarekat Islam Merah. Ahmad Surkati dilahirkan di Pulau Arku, daerah Dunggula, Sudan pada 1875. Sempat mengenyam pendidikan di Al-Azhar, Mesir dan Mekah, Surkati kemudian datang ke Jawa pada Maret 1911. Surkati juga seorang pembaharu Islam di Indonesia. Soekarno bahkan menyebut Surkati ikut mempercepat lahirnya kemerdekaan Indonesia. Ahmad Surkati wafat pada 6 September 1943. Sejak itu perkembangan Al-Irsyad tersendat, sekalipun tetap eksis hingga kini. 3. Ahmad Hasan. Bung Karno begitu menghargai pemikiran Islam Hasan. Nama kecil Hasan bin Ahmad lahir di Singapura pada 1887 dari keluarga campuran Indonesia dan India. Semasa remaja dia melakoni beragam pekerjaan dari buruh hingga penulis di Singapura maupun Indonesia. Ketika pabrik tekstilnya tutup, dia mengabdikan diri di bidang agama dalam lingkungan Persis dan segera populer di kalangan kaum muda progresif. Di Bandung pula Hasan bertemu dengan Muhammad Natsir, kelak jadi tokoh penting Persis, yang kemudian bersama-sama menerbitkan majalah pembela Islam dan Al-Lisan. Dia juga mendirikan pesantren Persis di samping pesantren Putri untuk membentuk kader yang kemudian dipindahkan ke Bangil, Jawa Timur. Persis didirikan di Bandung pada 12 September 1923 oleh aktivis keagamaan yang dipimpin Haji Jamjam dan Haji Muhammad Yunus, keduanya pedagang. Persis adalah organisasi biasa, kecil, tak kuku, serta tak bergigi dalam percaturan politik saat itu. Namun, Persis berusaha keras memperbarui umat Islam saat itu yang mengalami stagnasi pemikiran dan penuh bid'ah, tahayul, dan kufrafat. Ahmad Hasan dikenal sebagai ulama pembaharu. Pemikiran-pikirannya sangat tajam dan kritis, terutama dalam cara memahami nas, Al-Quran maupun hadis. Keahliannya dalam bidang hadis, tafsir, fikih, usul fikih, ilmu kalam, dan mantik menjadikannya sebagai rujukan pada pendaya dan pembaharti kajian Islam. Dia juga ulama yang produktif menulis. Ahmad Hasan tutup usia pada 10 November 1958 dalam usia 71 tahun. 4. Kiai Haji Hashim Asy'ari. Kiai Haji Hashim Asy'ari lahir pada 14 Februari 1871 di Desa Ngedang, Jombang, Jawa Timur. Hashim Asy'ari adalah pendiri Nahdlatul Ulama, artinya kebangkitan ulama, organisasi Islam terbesar di Indonesia. Dia mendirikannya bersama Kiai Wahab Hasbullah pada 31 Januari 1926 guna mempertahankan paham bermazhab dan membendung paham pembaharuan. Hashim pernah belajar pada Syekh Mahfud asal Termas, ulama Indonesia yang jadi pakar ilmu hadis pertama di Mekah. Ilmu hadis inilah yang kemudian menjadi spesialisasi pesantren Tebu Ireng yang kelak mendirikannya di Jombang sepulangnya dari Tanah Suci. Lewat pesantren inilah Hashim melancarkan pembaharuan sistem pendidikan keagamaan Islam tradisional. Dia memperkenalkan pengetahuan umum dalam kurikulum pesantren, bahkan sejak 1926 ditambah dengan bahasa Belanda dan sejarah Indonesia. Di masa Belanda, Hashim bersikap non-kooperatif. Dia mengeluarkan banyak fatwa yang menolak kebijakan pemerintah kolonial. Hashim Asy'ari wafat pada 25 Juli 1947. Dalam perjalanannya, Nahdlatul Ulama larut dalam politik praktis hingga akhirnya kembali ke khitah 1926.